LTS, kita sudah mulai membahas tentang model-model ramalan yang statistik. Dan pekan lalu sudah dibuka dengan pengujian stasionaritas. Karena stasionaritas itu menjadi pintu pertama dalam pembentukan model. Oke, baik. Pekan lalu tugasnya adalah melakukan uji stasionaritas. Dan hari ini akan kita bahas seperti apa pengujian stasionaritas. Oke, siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Silakan. Harapannya bisa variasi ini, karena hasilnya bisa macam-macam. Dan saya kan akan banyak pertanyaan dari sini. Dan sebagian besar mungkin saya nggak bisa jawab. Karena keterbatasan ilmu ya. Nanti kalau nggak bisa jawab, kita bisa belajar lagi, nanya-nanya lagi, elaborasi lagi, dan seterusnya. Nah, silakan. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Kalau nggak ada, ya kita gambling aja. Oke, Mbak Ida lagi. Silakan, Mbak. Ingin share screen, Pak. Ya, silakan. Jadi kan kemarin itu tugasnya mengenai uji stasionaritas pakai grafik korelogram atau unit root test. Nah, pakai grafik ini tuh yang saya kumpulin tuh grafiknya Excel, karena pas nyoba Evius kemarin tuh kayaknya ada salah klik gitu. Terus yang saya tampil ini tapi ada yang Evius juga, karena ada saya perbaiki, tapi sama aja bentuk grafiknya. Nah, kalau dari sini tuh kelihatan dia tuh cenderung tidak stasioner pada nilai rata-rata dan bisa dibilang pada variansinya juga. Nah, jadinya tuh dari dia tidak stasioner. Terus tuh pakai korelogram dilihat dia nih cenderung lambat menurunnya dan banyak yang berada di luar garis Bartlett ini, Pak. Jadi dapat dikatakan kalau lihat gambar dari autocorrelation-nya ini dia tidak stasioner. Nah, terus supaya lebih pas gitu dilihat dari statistiknya. Nah, terlihat di sini tuh keseluruhan nilai yang ditampilkan tuh kan ada 36 like gitu kan, Pak, yang saya tampilkan itu tuh seluruhnya probabilitasnya tuh kecil dari 0. Karena probabilitasnya kecil dari 0 berarti tolak H0. Kecil dari alfa atau kecil dari 0,05 berarti tolak H0. Kalau tolak H0 kan pada uji Q statistik ini tuh dia data H0-nya itu yang stasioner, tapi H1-nya itu yang tidak stasioner. Karena tolak H0 maka dia tuh dapat disimpulkan dia tidak stasioner. Nah, terus selanjutnya tuh untuk uji unit root test-nya itu pakai augmented Dickey-Fuller. Ini saya coba tiga-tiganya, Pak, yang intercept dan trend sama yang non. Karena ini kan gambarnya belum terlalu terlihat pasti apakah dia ada trennya atau enggak, Pak. Jadi supaya mau tahu dia ya stasionernya tuh jenis apa, jadi saya coba aja tiga-tiganya. Nah, terus tuh ternyata kalau ada intercept nilai probabilitasnya itu 0,352, itu lebih besar dari 0,05. Dengan H0-nya ini kalau di augmented Dickey-Fuller ini dia yang H0-nya yang tidak stasioner, sedangkan yang H1-nya itu yang stasioner. Karena lebih besar maka dia gagal tolak H0 sehingga dapat dikatakan dia tidak stasioner kalau dilihat dari modelnya tuh cuma ada intercept. Nah, dengan intercept terus tuh kalau yang dengan intercept dan trend ternyata nilai probabilitasnya itu lebih besar tapi tetap gagal tolak H0 atau tetap tidak stasioner. Nah, terus yang tidak ada trend dan tidak ada interceptnya tuh ternyata dicoba juga dia itu gagal tolak H0 dengan nilai probabilitas 0,5067. Jadi kesimpulannya tuh keseluruhannya tuh data tidak stasioner. Nah, terus tuh ini karena pakai Evius yang student version, jadinya tuh outputnya tuh nggak bisa disimpan, makanya saya copy ke Word aja. Oke. Ya, apa kan cukup simpan di Word-nya aja cukup ya. Karena disimpan di
file WF1-nya mungkin nggak fleksibel untuk dibuka. Ya. Oke, terima kasih Mbak Aida. Ini contoh yang bagus, tapi hasilnya clear. Jadi hasil tidak meragukan. Karena dengan 3 uji tadi, semuanya menunjukkan tidak stasioner. 3 dalam artian metode grafik, korelogram, dan unit root test tidak stasioner. Yang unit root test 3 uji juga semuanya tidak stasioner. Jadi meyakinkan kalau ini clear lah ya, datanya Mbak Aida ini tidak stasioner. Jelas gitu. Ya, jadi nggak ada yang dijelaskan lagi di sini. Udah clear, tidak stasioner. Nah, ada nggak contoh yang sebagian tidak stasioner, sebagian stasioner? Biar kita bahas. Ada, Mbak Safira? Iya Pak, izin Pak, tapi Ya coba. coba ya Pak. Coba aja. Sebentar Pak. Kalau semuanya sama kan gampang ya, tinggal keputusannya jelas nih, jelas stasioner. Oh ini jelas stasioner. Nah bagaimana kalau yang ragu-ragu nih? Ini kan mau kita bahas nih. Dan bisa jadi banyak kasus-kasus yang sedemikian rupa tidak meyakinkan hasilnya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Secara keseluruhan itu dia nggak stasioner Pak, tapi di metode yang baik augmented equivalent sama yang TP test itu dia yang di intercept sama nonnya itu nggak stasioner, tapi di trend dan interceptnya dia stasioner Pak. Oke. Sekarang kita lihat yang tadi, yang trend dan intercept yang mana? Yang trend dan intercept. Ini Pak. Oke, kita lihat sini ya. Kita lihat sama-sama di sini. Yang lain kan sama dengan Mbak Aida tadi tidak kita bahas. Sekarang kita baca di sini. Yang trend dan intercept ini artinya kita mau menguji apa? Kita akan menguji apakah data ini stasioner di sekitar tren deterministik atau tidak. Ini dulu, ya kan menguji apakah stasioner di sekitar tren deterministik atau tidak. Maka yang pertama kali kita lihat adalah output bawahnya. Lihat di output bawahnya itu tren, ada kata tren itu ya, at trend 2015 M01, signifikan nggak itu trennya? Trennya signifikan, oke? Saya nggak bisa annotate soalnya ternyata di sini. Ya, signifikan ya. Kalau signifikan artinya apa? Trennya ada. Artinya data itu memiliki tren. Ketika data memiliki tren, kita lihat di atasnya. Di atasnya ada stasioner. Saya bisa nunjuk gini nggak ya? Kelihatan nggak sih? Kalau saya nunjuk-nunjuk. Yang di atas yang augmented equivalent test statistik kan signifikan. Artinya dia signifikan di sekitar tren deterministiknya. Artinya bacanya apa? Bacanya adalah weakly stationary atau tidak stasioner sebenarnya. Karena apa? Memiliki trennya signifikan, terbukti. Nah, kalau kita menggunakan tren dan intercept, ketika trennya tidak signifikan, kemudian di atasnya ini tolakan, kita bisa menyimpulkannya stasioner. Tapi kalau di atasnya ini nggak signifikan, ya memang nggak stasioner. Yang di atasnya itu. Jadi kita lihat yang di atas itu, kalau dia tidak stasioner. Tapi ketika dia stasioner atau tolakan, lihat dulu trennya signifikan atau tidak. Ketika trennya signifikan, artinya dia stasioner di sekitar tren deterministik. Begitu Mbak Selvira. Jadi kesimpulannya, ya weakly stationary atau tidak stasioner. Maka kalau kita lihat gambar tadi kan ada lokal-lokal tapi ke atas terus ya, ada tren.
Dari gambar kelihatan tidak stasioner. Ya, itu Pak Salvira. Bisa dipahami maksudnya? Insya Allah, Pak. Nah, ya, ini teman yang bagus. Artinya contoh ini memang yang syarat kan, ada contoh seperti ini. Sehingga ketika menguji itu nanti bisa membedakan hasilnya. Oke. Nah, kamu pakai yang mana Pak? Boleh nggak saya pakai yang salah satu saja? Sebenarnya boleh. Kita mau pakai yang misalnya dengan intercept saja boleh. Dan tadi hasilnya adalah tidak stasioner. Gitu kan ya, tidak stasioner. Tapi di situ memang kita tidak bisa melihat ada tren atau tidak, nggak terlalu kelihatan di sana. Nah, boleh nggak saya pakai trend dan intercept? Boleh. Nah, tinggal cara bacanya nanti simbolannya. Kesimpulannya ketika di sini stasioner bukan berarti stasioner. Lihat dulu trennya, ya kan? Berarti trennya tadi signifikan, artinya kita mengandung tren. Stasioner di sekitar tren deterministik. Berarti kesimpulannya sama sebenarnya, tidak stasioner. Gitu. Nah, ini bukan hanya untuk Mbak Salvira ya, untuk yang lain juga sama. Kebetulan ada contoh yang bagus, gitu, contoh yang bagus. Oke. Kemungkinan di uji pilih peron juga nggak beda, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira gitu ya, jadi mirip ya. Peron juga, Pak. Juga ya, Pak juga kan? Ya. Jadi stasioner di sekitar tren deterministik sama. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain boleh, Pak Salvira boleh, yang lain juga boleh. Izin Pak, barusan silakan. saya nyobakan yang pilih peron. Nah itu tuh hasilnya yang pilih peron itu pas, kan tadi yang punya saya itu semuanya tidak stasioner kan Pak. Nah pas dicoba ke pilih peron itu ternyata dia yang nggak stasioner itu cuman yang nggak ada intercept sama trennya. Berarti itu nanti dikatakan dia itu tidak stasionernya yang boleh ditunjukkan aja, biar sekalian. Ya. Yang ini di close dulu Mbak Salvira ya. Makasih Mbak Salvira. Ini contoh yang bagus buat teman-teman. Makasih Pak. Pak, ini yang pakai non kan Pak, hasilnya tuh 0,683. Tidak stasioner. Nah, terus ya tidak stasioner. Terus kalau yang intercept yaitu 0,02, berarti kan stasioner kan Pak, karena lebih kecil dari 0,05. Stasioner di sekitar rata-rata tertentu gitu ya. Ya, terus tuh yang pakai keduanya itu dia stasioner. Nah, trennya kelihatan nggak bawah? Tarik ke bawah. Trennya signifikan. Ya. Nah, artinya sebenarnya dia tidak stasioner karena trennya signifikan. Artinya dia stasioner itu kan deterministik. Ini stasioner juga yang ini. Ini tidak stasioner juga ini. Nah, untuk yang pilih peron, nah ini yang pilih peron yang konstan, ini yang hasilnya ternyata stasioner ya, itu yang membedakan. Ya. Yang non stasioner, yang konstan. Yang konstan yang stasioner. Ya. Kita ke bawah lagi. Ya, stasioner ya. Dari stasioner 3 juga stasioner. Oke. Baik, terima kasih. Bisa di close dulu, nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan. Jadi memang setiap uji memungkinkan hasil yang berbeda. Uji mungkin hasil yang berbeda. Ini teman yang tidak terlalu banyak sebenarnya. Perbedaan antara pilih peron dengan ADF. Tidak terlalu banyak. Tapi konon, ini saya agak lupa ingat ini. Jurnalnya ya, jurnalnya. Pilih peron itu lebih bagus digunakan dibandingkan ADF. Gitu ya. Kapan pilih peron itu dibanding ADF? Nanti bisa searching ya. Mudah-mudahan, takutnya saya salah. Udah lama nggak dibuka lagi, takutnya salah searching lagi. Pilih peron akan lebih bagus digunakan dibandingkan ADF ketika ada seasonalnya. Jadi kita ada seasonal, maka kita akan lebih prefer atau lebih kuat menggunakan pilih peron. Itu jelas saya baca. Tapi pastikan lagi khawatirnya saya salah baca, kebalik dengan gitu ya, dan kebalik ke repot nanti.
Ya. Anda bisa searching di Google gitu. Kapan digunakan piliperon dan kapan digunakan ADF. Tapi prinsipnya sebenarnya nggak beda, dan hasilnya sebenarnya nggak akan beda jauh ya. Itu kan tadi hanya beda sedikit di konstan. Yang konstan artinya kalau saya bikin gambarnya, kalau kita bikin gambarnya kan sebenarnya begini nih. Seperti ini kayaknya ya. Nah, gini ya, masalah ya. Ini kan. Seperti ini ya. Nolnya di mana nolnya? Misalnya nolnya di sini. Nolnya nih. Kalau nolnya di sini kan dia tidak bergerak di sepanjang nol. Ya kan, tidak berfluktuasi sekitar nol. Maka dia tidak stasioner di sekitar rata-rata nol. Tapi kalau ini kita buat misalnya di sini tidak nol. Nah, ini piliperon masih membaca dia fluktuasi di sekitar angka ini, rata-rata angka ini. Maka dia membacanya masih stasioner sekitar rata-rata ini. Ini membacanya sih itu. Karena pendekatannya menggunakan tidak pakai lag dependent variable untuk menyelesaikan masalah autokorelasinya, menggunakan koreksi non parametrik. Ya, beda di situ ya metodenya, beda di situnya. Tapi menurut ADF ini fluktuasinya masih agak ke sana, agak ke sini, tidak terlalu membalik. Dia menganggapnya tidak stasioner di sekitar rata-rata ini. Jadi memungkinkan bahwa hasilnya itu berbeda antara uji ADF dan uji piliperon. Kemungkinan itu berbeda. Yang mana sebenarnya boleh saja, yang mana saja boleh. Alasannya nanti bisa searching lagi. Kapan ini lebih bagus digunakan, kapan lebih bagus digunakan. Nah, sama lah ya. Kan kalau kita menggunakan alat itu bisa ini berhasil atau tidak, ini lebih kuat, ini tidak, kan biasa. Jadi memungkinkan juga korelogramnya stasioner, kemudian diujinya tidak, ya memungkinkan juga, sangat memungkinkan. Jadi ini sekali lagi pengetahuan bagi kita bahwa metode yang berbeda sangat mungkin memberikan hasil yang berbeda. Pilih yang mana tergantung peneliti sebenarnya, dengan alasan-alasannya. Nah, kalau saya mau meneliti, saya pinginnya supaya datanya tidak stasioner, saya pakai ADF misalnya gitu ya. Saya pingin stasioner, coba pakai piliperon. Tapi ketika ditanyakan harus ada alasannya. Nah, kalau meyakinkan, maka bisa digunakan beberapa uji sekaligus. Digunakan beberapa uji sekaligus, maka akan saling memperbandingkan hasil. Ada seperti ini, piliperon seperti ini. Nah, dengan sekian kombinasi pengujian tadi, satu yang stasioner hanya piliperon dengan konstan, maka kita bisa simpulkan secara umum cenderung data itu tidak stasioner. Nah, gitu ya. Nah, artinya gitu. Itu jawaban saya Mbak Ida begitu. Nanti untuk yang pilihan piliperon untuk ADF, coba di searching lagi ya. Saya khawatirnya salah. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Tapi dari ini sudah ketemu titiknya sih. Apa yang menjadi kasus-kasus itu sudah ketemu dari dua contoh itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan kepada materi. Kalau sudah silakan. Mas Fitra, mana? Ya Pak. Nah, ini terkait dengan kolerogram, nah itu. Okay. Nah Pak, kalau kita lihat dari kolerogramnya itu kan, kalau berdasarkan grafik itu dia cenderung mendekati 0, itu kan stasioner. Tapi kalau kita lihat dari nilai probabilitasnya itu, dia kebanyakan 0 gitu Pak. Harusnya kan dia tidak stasioner. Coba ditunjukkan, Nah, seperti ini Pak. Berdasarkan uji ya dia datanya stasioner gitu. Oke, gini. Bentar Mas, ini ya. Kita lihat dulu sini. Ini kan Q-stat yang ada di sini. Ini kan box Q-stat ya. Box Q-stat. Box Q-stat itu dia ngujinya kan penjumlahan autokorelasi. Jadi tidak satu-satu. Maksudnya begini. Misalnya nih,
Di leg yang ketiga misalnya ya. Yang ketiga itu kan autoclass cuma 0,044. Rendah ya. Dan baloknya juga pendek. Betul kan ya? Iya. Nah, mestinya kan tidak signifikan mestinya itu. Ya. Itu kalau uji autokorelasi biasa atau yang terlihat dari Bartlett itu, yang garis putus itu, iya tidak signifikan. Nah, tapi box space Q-stat itu kan penjumlahannya, Mas. Waktu penjumlahannya. Jadi kalau di depan itu gede, maaf ya, depan itu gede, maka selanjutnya dia berdampak pada yang lain. Pada selanjutnya. Walaupun ini 0,04, tapi karena sebelumnya itu 0,528, sebelumnya 0,147, jadi dia masih punya besaran autokorelasi yang tinggi. Maka di situ menjadi signifikan korelasinya, autokorelasinya. Itu Mas, ini karena Q-stat. Jadi penjumlahan totalnya. Gitu. Jadi kasarannya kalau Mas Pitra bulan ini dapat 1 miliar, bulan depan cuma dapat 100. Bapak juga itu 0,00 itu tidak signifikan ini ya. Data tidak stasioner. Nah, kalau 0,000 ya, yang 0,0 itu kan artinya kan tolak H0. Korelasinya signifikan atau data tidak stasioner. Iya. Jadi ini kecil-kecil karena ada efek yang di depan itu Mas, depan yang gede. Ya, tinggi. Nah, tinggi, kok turun tapi satu kan ada tinggi lagi tuh. Yang leg kelima itu 0,225 itu kan signifikan lagi sebenarnya itu. Nambah lagi, gede lagi kan gitu. Sehingga sampai ke 28 secara total, secara agregat masih menunjukkan adanya autokorelasi dengan uji Vogt-Fuse Q-stat. Kan rumusnya sigma rho kuadrat kan ya untuk Vogt-Fuse itu. Jadi artinya kan dia memang memasukkan juga leg-leg sebelumnya. Gitu. Bisa dipahami maksudnya Mas? Ya, bisa Pak. Nah, jadi sehingga di situ hasilnya tidak stasioner. Kalau hasil itunya gimana? Uji unit rootnya gimana? Uji rootnya dia yang intercept, terus trend sama intercept ya stasioner. Yang non tidak stasioner. Kalau pilih peron dia stasioner. Kalau grafik kelihatan juga stasioner Pak. Kita dilihat dulu, lihat hasilnya. Coba lihat. Coba dilihat. Oke. Kalau ini dari data stasioner ya, dari gambar ya. Kalau NaN kenapa nggak stasioner? Karena NaN itu kan rata-ratanya stasioner sekitar rata-rata 0. Nah, dia kan di atas 0 semua. Ya kan? Ya, tidak kebaca kalau udah stasioner. Stasioner sekitar 0 itu kalau dia bergelayutnya itu di sekitar 0. Ya. Jadi kalau angkanya kelihatan dia di atas 0, ya kita harus pakainya intercept minimal. Jadi dengan intercept kita harus stasioner tidak. Jadi dengan intercept stasioner enggak. Kalau ini kan yang NaN ya. Nah, artinya kan kita menguji apakah ada stasioner di situ kita rata-rata 0 atau tidak. Nah, dia rata-rata enggak 0, tinggi rata-ratanya di atas. Dan tidak pernah menyentuh 0 kan? Tidak. Nah, tidak menyentuh 0. Maka ya wajar dong kalau itu menunjukkan dia tidak stasioner di situ. Oke, kemudian bawahnya? Ini cuma penjelasan aja sih, Pak. Oh, kalau yang pakai intercept? Oh, yang intercept di atas. Ini tren sama intercept dia stasioner datanya. Nah, kalau tren intercept kan lihat dulu bawahnya. Kalau tren intercept itu ya, Pak. Ya, kalau tren intercept nggak cukup dengan melihat yang ininya. Kita harus lihat lagi bawahnya. Trennya itu signifikan atau tidak. Kalau trennya tidak signifikan, maka oke, hasilnya adalah stasioner. Ya Pak, nanti saya tambahin lagi di untuk yang ini ya, untuk yang tren ya. Kalau yang tidak sih nggak masalah. Oke, kalau yang tadi yang dengan intercept stasioner ya? Stasioner juga Pak. Ya. Jadi keputusannya adalah stasioner sebenarnya, stasioner. Oke, jadi begini. Memang kita akan menggunakan tiga uji itu ya. Tapi kan kita juga melihat datanya juga. Maksudnya begini. Ketika datanya itu adalah, saya hapus dulu yang ini.
Jika datanya ini misalnya ini gambarnya nggak apa ya, nolnya di sini, kemudian datanya itu seperti ini, ya kita tidak akan bisa nguji dia setelah setar nol atau tidak, karena tetap di atas nol terus, ya kan? Jadi kita nggak perlu nguji yang nan, Senar atau tidak yang kita ngujinya yang, kalau ini, baru kita uji sekitar nol atau tidak, karena dia ada sekitar nol ininya. Nah, kalau yang tren boleh nggak kita uji? Boleh saja yang tren. Uji boleh saja. Tapi yang tren tadi kita lihat dulu yang di bawahnya itu. Jadi ketika menguji kita perlu melihat juga datanya. Kemudian Pak, kalau begini apakah harus menguji veteran atau tidak Pak? Pakai veteran boleh untuk menguji tren signifikan atau tidak. Pakai yang intercept juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya juga akan kelihatan nggak stasioner juga, akan gitu ya. Jadi begitu kira-kira dalam menguji. Memang varis-varisnya banyak. Nanti akan semakin banyak Anda melakukan running data, akan semakin banyak mendapat pengalaman dan pertanyaan. Makin banyak mendapat pengalaman dan pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa uji ini relatif lama. Teman-teman bisa menguji pakai yang lain sebenarnya. Kan ada di pilihan di FGIS itu berapa ya? Bukan hanya ADF dan Performance, ada juga yang lain. Beberapa uji yang lain. Tapi di situ belum muncul uji yang terbaru. Zifot belum masuk kayaknya. Kalau R nggak tahu, udah ada belum ya? Zifot belum masuk. Narayan belum ada. Baru. Yang ada baru yang beberapa itu, nama-nama orang misalnya gitu. Begitu Mas Fitra ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalau belum jelas boleh ditanyakan kembali. Izin memastikan saja Pak. Ya silakan. Izin Pak. Jadi kalau datanya dia mengandung tren tapi dia semakin naik tadi Pak, itu berarti yang semakin naik tadi contohnya misalkan datanya semakin naik tapi dia mengandung tren gitu. Kalau kita secara tren kan kita itu kan kalau secara tren kan bisa aja dia stasioner Pak, tapi ya, intercept kan dia enggak stasioner. Jadi kita keputusannya itu berdasarkan intercept aja ya Pak. Oke. Mas Aliuddin boleh menggunakan yang tren, boleh menggunakan yang tren dan intercept, boleh dua-duanya. Salah satu boleh. Nanti tuh hasilnya akan menghasilkan yang sama mestinya. Kalau misalnya menggunakan tren, misalnya dengan tren ya, menggunakan konstan dan tren misalnya ya, maka di sini ada dua output ini. Ya, sini adalah hasil ADF-nya, ini ada trennya, ini kan? Baca begini, stasioner mungkin stasioner, tapi trennya ada nggak? Trennya signifikan, artinya jika trennya signifikan, itu maksimal hanya mendapatkan weekly stationary, ya itu tidak stasioner. Itu tidak stasioner. Jadi ketika ininya ada tren, tidak stasioner. Meskipun di sini stasioner, itu Mas Aliuddin. Karena bacanya adalah weekly stationary. Siapa? Nah, kalau dengan intercept saja, kan langsung di sini ketemu tidak stasioner. Kita langsung bisa baca tidak stasioner di sekitar rata-rata tertentu itu. Itu Mas Aliuddin. Bisa dipahami maksud saya ya? Mau pakai yang ini saja boleh, ini saja juga boleh sebenarnya. Dua-duanya boleh. Cuma di sini ada perbedaan cara bacanya, harus hati-hati lihat dulu trennya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya menggunakan unit progress itu kan Pak, secara intercept sama tren itu datanya tidak stasioner gitu kan Pak. Apakah itu udah langsung bisa disimpulkan kalau datanya itu musiman Pak? Oh, belum. Itu kan bisa jadi stasioner, bisa juga tidak. Jadi untuk stationarity ini tidak menguji musiman. Tapi kalau tren iya ada tren, dia tidak stasioner. Tapi kalau musiman itu dia tidak terdeteksi oleh uji ini.
Nah, justru nanti dalam kita bisa melihat dia dari koreografinya akan terlihat nanti apakah sudah stasioner atau kalau kita lihat stasionernya belum stasioner. Nah, itu nanti ada cara pendeteksiannya lagi. Ya, jadi untuk yang sekarang ini kita belum melihat masalah seasonal atau musimannya belum. Nah, mungkin bagi gambaran, Mbak, bagi gambaran supaya bisa membedakan ya. Musiman itu kan ada yang sifatnya seperti ini. Nah, ini musiman nih. Stasioner kan ya? Ada musimannya begini. Juga musiman juga nih. Ya kan? Musiman juga ini. Ada musiman ini. Tapi ini tidak stasioner. Nah, ini langkahnya nanti ada sendiri untuk membuat supaya dia menjadi stasioner. Nanti tapi itu, kalau ini nanti dengan differencing cukup, kalau ini dengan seasonal differencing. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas Harima. Kalau ini akan kita membahas Harima. Itu Pak Nisha ya. Jadi kesimpulannya, uji stasioneritas ini belum terkait dengan ada musiman atau tidak. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akan silakan. Izin Pak, itu kan saya tadi lihat punya teman-teman itu outputnya itu lag length-nya itu 0 kan Pak. Nah punya saya itu ada yang 1, ada yang 2, itu mempengaruhi nggak Pak? Oh, tidak, coba ditunjukkan. Tunjukkan. Ya Pak, bentar. Oke. Tapi biar clear semua ya masalahnya ini. Dan ini bagus, ditanya-tanyakan seperti ini bagus. Karena di D4 juga ketika ujian kita ditanya banyak juga yang nggak bisa jawab yang seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Ya, misalnya yang ini max lag-nya 9, tapi munculnya lag hanya 1. Ya kan ya. KD harga 1. Kenapa muncul harga 1? Karena dengan tambahan 1 dependent variable, lag dependent variable, 1 saja, model ADF-nya ini sudah terbebas dari autokolerasi sehingga koefisien deltanya itu bisa valid untuk diuji. Itu ininya masalahnya, sehingga bisa beda-beda memang. Sampai berapa ini bisa beda-beda. Ada yang cuma lag 1, mungkin yang lain ada lag 2. Mungkin ada yang sampai 9. Adalah tidak stasioner di sini ya. Stasioner ya. Koefisiennya ya, Pak. Negatif. Pokoknya negatif nih. Kan H1-nya kalau angka 0 dia stasioner, kalau H0-nya delta kurang dari 0. Ya kan ya? Ini negatif. Negatif ininya. Jadi stasioner. Hari ini 1 juga nih, cuma 1. Yang 2? Ada, Pak. Nah, kalau 2 itu artinya dia sampai tanggal 2 baru bebas dari autokolasi, sehingga deltanya itu baru bisa nah seperti ini misalnya ya. Ini sampai 2, itu artinya sampai ditambah dengan 2 lag dependent variable, baru delta YT-nya tidak autokorelasi. Maka delta, di koefisien delta yang di harga -1 itu menjadi valid untuk diinterpretasi. Ini bedanya di situ aja Mbak Raudatul Jannah. Bedanya di situ aja. Lag-nya itu akan menyesuaikan sampai kapan model ADF-nya itu terbebas dari autokorelasi. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Izin Pak, berarti itu nanti ngaruh ke differencing itu ya Pak? Oh tidak ngaruh ke differencing-nya. Ini hanya dalam konteks pengujiannya saja,
konteks pengujian ADF. Jadi ADF itu kan menguji stasionaritas dengan menguji koefisien delta kecil, ya, koefisien delta kecil yang di YT-1. Nah, delta di YT-1 itu dia akan valid ujinya kalau delta YT bagi dependent variable, kalau kita tertulis di sini ada D harga, ya kan? Kita namanya delta YT, ya kan? Delta YT itu tidak mengandung autokorelasi yang tidak dari residualnya, ya. Nah, kalau DYT-nya itu, delta YT-nya itu mengandung autokorelasi, maka koefisien delta yang di harga -1 atau YT-1 itu menjadi tidak valid. Itu aja pengaruh di situ, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Nah, jadi bedanya ada di situ aja ya. Saya ulang lagi kalau sudah kita sampaikan sebenarnya. Apa nih, biar lah. Jadi kan kan seperti ini, ada itu seperti ini. Ini bisa pakai C, bisa pakai beta T kan gitu ya, ini ya, bisa pakai ini nih. Tapi yang diuji kan sebenarnya yang ini, delta kecil YT -1 yang tadi tulisannya harga -1 itu kan ini sebenarnya. Nah, uji ini loh ini yang diuji nih. Kalau ada autokorelasi, maka ini nggak valid kalau diuji. Nah, kalau ini nggak valid, maka kesimpulannya menjadi diragukan kesimpulannya. Supaya valid, supaya terbaca autokorelasi, gimana? Tambah like dependent variable di sini, delta YT-1. Kalau belum, delta YT-2. Sampai model ini valid, apa namanya, diterbaca autokorelasi sehingga deltanya valid untuk diuji. Itu prinsipnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ya. Cukup? Cukup ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi. Ya, materi yang saya share di apa namanya? Itu adalah materi dari kelas belah ya. Kelas belah yang ambil dari kelas ini juga sebenarnya. Sudah mau diberikan ini dengan gaya bahasa yang berbeda. Nah, kalau saya akan mengambil dari slide-nya D4. Saya carikan dulu. Tadi sudah saya buka. Gitu ya. Ya, semoga nggak terbaca deh. Itu. Kali-kali istirahat lah, nggak ada tugas ya. Kali istirahat. Yang D4 baru nggak ada tugas. Yang D3 kayaknya hari ini nggak ada tugas kayaknya deh. Dari istirahat, pekan depan baru ada tugas. Mbak Aida malah sedih tuh. Ya apa nggak ada tugas, Pak? Ini nggak bisa iseng ini katanya gitu. Oke, saya akan menampilkan materi stationary model yang stasioner. Maksudnya adalah model yang menggunakan data stasioner. Model yang menggunakan data stasioner. Modelnya adalah AR, MA, dan ARMA. Ini dalam kelompok ARIMA. Dalam kelompok ARIMA. ARIMA itu disebut dengan Box-Jenskin model. Karena yang menemukan itu Josh Box dan Jenskin. Yang bukunya yang kita pakai juga salah satunya. Box, Jenskin, and Rensel itu buku dari penemu ARIMA ini. Ya, namanya cakep ya, ARIMA. ARIMA ini nanti bisa berkembang, ada AR, ada MA. Ada ARI, boleh juga. IMA juga boleh. ARMA boleh. Nanti kalau seasonal menjadi SARIMA. Nah, kalau ARIMA ditambah variabel lain menjadi ARIMAX. Kalau ARIMA-nya beberapa variabel, berapa series, jadi VARIMA. Jadi VARIMA. Kalau
differencingnya tidak bilangan bulat menjadi arfima. Jadi namanya keren-keren semua itu, kayak nama-nama orang mana loh, cantik kan namanya. Arima, Arfima. Tapi juga nanti kalau punya anak dikasih nama Arima gitu. Aida Arimayanti kan cakep juga. Aida Arima Putri juga pantas. Sebagai kenang-kenangan. Saya dulu punya teman tugas belajar dulu. Saya sudah berjanji. Saya punya istri kan tugas belajar ya. Kalau saya punya anak, kata dia gitu. Kalau laki-laki kasih nama Varians. Kalau perempuan kasih nama Anova. Nah, Anova itu kayak orang Bulgaria, Soviet itu kan, Rusia, Anova gitu. Ternyata anaknya laki-laki dan dikasih nama Varians Ahmad. Nah, sampai sekarang saya masih nanya tuh, Pak, gimana kabar Varians? Wah, ketawa dia, oh, baik gitu. Namanya Varians Ahmad. Saking cintanya pada AIS pada waktu itu. Sampai namanya Varians Ahmad. Ya. Bukan nama dalam agredi kan ya, atau apa namanya? Ospek gitu. MP2K. Itu nama beneran gitu. Nama beneran. Oke, nah Arima ini sebenarnya suatu model yang sangat variatif. Kenapa variatif? Karena Arima itu terdiri dari 3 ordo ini. Saya yakin Anda sudah baca ya, ada Arima 110, 122, dan itu maksudnya apa sih? Ada ordo itu. Ini kombinasi angkanya kan macam-macam. Dari 100, 110, 111. Nanti dibalik 001, 011 gitu kan. Nanti balik lagi 101 dan seterusnya. Baru yang 1. Belum ada 2-nya. Variasinya sangat banyak. Nah, sangat banyak, maka kita perlu satu cara bagaimana menentukan ordo ini, P, D, dan Q ini. P, D, dan Q ini. Nah, kita lihat satu. P ini adalah ordo autoregresif. Autoregresif artinya YT dipengaruhi oleh YT sebelumnya. Itu regresif. MA, yang Q ini ordo dari MA, moving average. Ini artinya YT itu dipengaruhi oleh ET sebelumnya. Residual sebelumnya. Nah, I itu integrated. Ya, integrated. Ini menunjukkan degree of differencing. Berapa kali di difference supaya stasioner. Nah, ketika datanya sudah stasioner, ini ya. Ketika datanya sudah stasioner, maka D-nya ini sama dengan 0. Jadi kalau sudah stasioner datanya, D-nya sama dengan 0. P dan Q-nya nanti kita cari. P dan Q-nya nanti kita cari. Nah, karena di sini 0, maka I-nya hilang kan? I-nya hilang. Boleh kita sebut Arima P0 Q, boleh. Atau langsung kita sebut model Arma juga boleh. Arma PQ, D-nya nggak ada 0, nggak ada I-nya. Boleh. Maka ada nyebut Arma, ada nyebut Arima P0 Q. Itu artinya adalah D-nya sama dengan 0. Belum di difference sudah stasioner. Ini ya di sini, ini prinsipnya. Nah, nanti hari ini kita akan mencoba mencari P dan Q, caranya bagaimana? P dan Q caranya bagaimana? Oke, ini mengulang kembali data yang stasioner dan tidak stasioner. Yang atas di contoh yang stasioner, yang bawah contoh yang non stasioner. Yang bawah itu yang mana nih? Yang Y2T, ini tidak stasioner. Oke. Nah, yang tidak stasioner ini, Y2T ini, kalau kita kurangkan dengan Y2T-1, di difference disimpulkan Z. Kan kalian yang nanya juga, gimana cara difference itu? Difference itu ya mengurangkan dengan muatan sebelumnya begini. Jadi ZT. Ternyata datanya menjadi stasioner. Nah, di stasioner. Karena sebenarnya dibalik tadinya itu. Karena awalnya kan waktu bikin slide-nya, ini yang stasioner itu kemudian digerakkan dari non stasioner. Jadi sebenarnya data yang tidak stasioner seperti ini ketika di different menjadi stasioner. Nah,
ketika different menjadi stasioner, maka I-nya nanti menjadi 1. Jadi 1. Kalau di different sekali, stasioner. Terus kalau different sekali nggak stasioner gimana Pak? Different lagi menjadi 2. Nah, maka dua kali different menjadi stasioner, maka D-nya menjadi 2. Begitu. Dan dalam kenyataannya sangat kecil kemungkinan D-nya lebih dari 2. Kecil kemungkinan D lebih dari 2. Ya. Nah, sebelum kita sampai pada bagaimana menentukannya, ordernya tadi, saya kenalkan dulu model-model arimanya. Yang pertama yang disebut dengan proses random atau white noise. White noise random, nggak ada polanya. Sebenarnya bukan arima, karena arima 000, random sebenarnya. Karena di sini hanya C plus ET yang white noise. Jadi artinya dia random. Ya random ini nih, kita tidak bisa memprediksi dengan angka ini. Angkanya sekitar C saja. Berapa sekitar C saja prediksinya ya. Karena dia kayaknya adalah random. Gambarannya yang random itu seperti ini ya maksudnya nih. Jadi kalau ini ada 0, datanya begini, ya maaf, di sekitar ini, sekitar 0 ini. Nah, jadi kira-kira yang arima 000 atau white noise. White noise, random. Di Magridakis halaman 317. Ini pakai Magridakis nih. Rujukannya ke sana. Oke. Nah, ada lagi data yang disebut dengan random walk. Itu awalnya tidak stasioner, ketika di different sekali menjadi random. Menjadi white noise yang stasioner, maka 0, 1, 0. Kenapa? Tadinya tidak stasioner, begitu di difference menjadi white noise. Nah, namanya 0, 1, 0. Ini terutama yang modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini ya, white noise. Ini ada data yang seperti ini, random walk tadi, kalau kita modelkan namanya arima 010. Itu modelnya kan nggak stasioner Pak? Iya, karena ada different di sini nih. Nah, jadi ketika ininya tidak 0, maka sebenarnya data tidak stasioner. Ini di Magridakis halaman 320, 329. Bukunya kan ada. Oke. Nah, sekarang ini yang model arima sesungguhnya. Yang pertama model R. Model AR atau kita sebut dengan proses regresi diri. Karena auto itu kan diri ya. Autobiografi kan biografi diri. Kalau autoregresif, regresi diri. Meregresikan diri sendiri. Autoregresif model. Simbolnya adalah ARP atau arima P00. P00. Kemudian modelnya AR yang menjadi arima P10. Model ARI gitu ya. Atau regressive integrated. Nah, jadi ini dari sini dulu ARP atau arima P00. Definisinya adalah model autoregresif AR dengan order P, artinya apa? Pengamatan IET kalau di sini tulisannya adalah AR2, maka yang ininya hilang. C plus C1 YT-1 plus C2 YT-2 plus ET. Ini C ya, namanya ya, bacanya ya. Kalau di Jawa kolang kaling gitu, sate kolang kaling tusuk gitu. Zaman kecil saya. Nah, kalau R3 nambah lagi di sini. C3 YT-3. Itu model AR. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Jadi AR1 seperti ini.
Nah, satu seperti ini. Nah, sebenarnya dalam matematik itu syaratnya kompleks sih syaratnya. Agar model ini stasioner, syaratnya adalah si satu ini harus antara min 1 sampai 1. Ya. Kalau ini 1, ini kan nggak sama dengan ya. Kalau ini 1, itu artinya model random walk. Ya, berarti dia tidak stasioner. Terus kalau ininya 0, berarti ini 0. Berarti model white noise. Stasioner white noise. Tapi bukan model AR. Artinya nggak ada polanya, nggak ada polanya. Kalau random itu nggak ada polanya. Kalau AR ini ada polanya. Pola apa? Polanya pola AR. Polanya pola AR, namanya pola AR. ET-nya white noise. Gitu. Ini white noise. Kalau ini 0 artinya dia random aja white noise, nggak ada polanya. Nggak ada polanya. Ini kan pola yang kita tangkap, yang kita gunakan untuk forecasting nantinya. Nah, lalu kalau model AR2 ada syaratnya di sini. Wah, syaratnya lebih kompleks ya. AR3 lebih kompleks lagi. Nah, cuma dalam nanti Anda merunning sudah tidak perlu mikirin ini lagi. Kalau dalam proses dalam software itu sudah mempertimbangkan itu. Nanti kalau mengalami masalah ketidakstasioneran, maka akan muncul warning di sini. Nah, ada kelihatan di output yang paling bawah, nanti kita tunjukkan tanda dia stasioner atau tidak. Oke. Nah, kalau tadi AR, sekarang MA. MA itu simbolnya MA key atau ARIMA 00 key. Kalau ini tiap-tiap morfasi dibentuk dari rata-rata tertimbang residual atau disturbance atau selisih atau deviasi antara YT dengan YT cap sebelumnya. Nah, di sini ET ini ET. Disimbolkannya pakai min, di sini pakai min. Tandanya pakai min. Ya, apa namanya, dari sananya begitu ya, begitu. Oke, nah ini contoh kalau MA1, contoh kalau MA2, MA3 nambah lagi. Oke, nah, lalu ARMA itu adalah gabungan antara AR dan MA, maka jadi ARMA P-key atau ARIMA P0 key. Gabungan seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah AR-nya, ini adalah MA-nya. Nah, maka nanti kalau ada tulisan ARMA 11 artinya ininya 1, MA-nya 1. Kalau ini kan konstanta dan residual ini ya. Ini AR, ini MA. Nah, kalau ininya ARMA 12 gimana? 12 berarti nambah lagi di sini. Theta ET min 2. Gitu. Ya, namanya ARMA 11 yang ini, kalau ada tambahan ini menjadi ARMA 12. Itu ARMA ya. Terus ARIMA-nya mana, Pak? Nah, ARIMA itu adalah, ini kan ARMA nih. ARIMA itu adalah ketika datanya belum stasioner, pertama, uji stationarity belum stasioner, kita difference sekali, jadi ini angkanya 1. Jadi ARIMA P1 key. Kalau datanya sudah stasioner duluan, ya ini modelnya P0 key. P-key-nya nanti kita cari. Nah, P-key-nya nanti kita cari. Oke. Nah, ini basic operation ini kita bahas nanti saja. Intinya adalah bagaimana kita menuliskan dalam bentuk basic operator atau lag operator. Ya, ini kita bahas nanti saja sekalian ya. Nanti anda kalau Anda baca bukunya Bogjenkian kan pakainya L gitu ya, atau lag operator. Kalau pakai Magidakis pakainya B. Mungkin Anda nulis B itu apa sih, penulisannya kok begitu? Itu sebenarnya penyimbulan saja, penyimbulan
BYT itu artinya YT-1, karena B itu kan back 1. YT back 1, namanya YT-1. Kalau back 2 kali, YT-2 berarti kan YT back. Nah, maka gini, back YT-2 itu. Artinya kalau YT-3 ya YT back. B pangkat 3 kali YT. Ini penyimpulan saja. Ya. Nah, kalau yang first differentiating different, tadi kan YT-1. YT-1 itu BYT, maka 1 min B YT. Kalau different lagi, nah seperti ini penjabarannya. Menjadi 1 min B kuadrat YT. Ini kalau di difference 2 kali. Nah, ini yang disebut dengan second order difference. Beda dengan second difference. Ini yang harus dibedakan. Second order difference artinya setelah di different lagi. Kalau second different itu YT dikurang YT min 2. Itu namanya second difference. Nah, maka nanti ada second difference. 12 difference artinya YT min 12. Namanya 12 difference. Ini beda perbedaannya di situ. Tapi ini kita bahas nanti selanjutnya. Ini penulisannya ya, yang tadi bikin jadi berubah. Saya akan concern kepada penentuannya dulu. Nanti kita bahas di selanjutnya saja. Nah, kita masuk pada bagaimana menentukan model ARIMA. Ini bagian pentingnya di sini. Flow diagram Box-Jenskin metodologi. Box-Jenskin. Yang pertama adalah kita uji dulu sebenarnya stasioner atau tidak stasioner time series-nya. Itu menentukan apa? Menentukan ordo dari D-nya. Nah, setelah ketemu ordo D-nya, ya, kemudian kita cari ACF dan PACF theoreticalnya. Kita cari ACF, nanti kita bandingkan dengan theoreticalnya. Yang kita sebut dengan tentative identification, maksudnya adalah dengan pola ACF-PACF kita bisa mengidentifikasi beberapa calon model. Nggak hanya satu, bisa mengidentifikasi beberapa calon model. Maksudnya ya, jadi tidak satu, beberapa calon model. Mungkin Mas Fitra sekarang udah mengidentifikasi calon istri, ada Ani, Ina, Ana misalnya. Namanya tentative identification. Ini juga demikian, nanti bisa lakukan beberapa calon model. Nah, calon model itu nanti dilakukan estimasi parameter estimasi. Kita estimasi parameter. Setelah estimasi parameter, nanti ada pilihan mana model yang terbaik dan berapa kriteria. Ada kriterianya nanti. Dari 3 model itu misalnya, bisa 3, bisa 5, bisa lebih ya. Nanti akan ada kriteria, yang kita bahas kriterianya dengan menggunakan uji F, T, SIC, AIC, R-square, nanti beberapa kriteria. Akan ketemu model yang terbaik sementara. Maka pilihlah model yang terbaik. Kalau Mas Fitra milih, oh ini yang koefisien fisiknya, emosionalnya, religiusnya paling bagus, dipilih. Nomor 1 masuk di sini. Diagnostik cek. Dicek diagnostik. Apa? Apakah residualnya white noise atau tidak? Kalau white noise lanjut ke forecasting. Kalau tidak, balik lagi ke tentative identification yang tadi. Jadi kalau Mas Fitra nemu calon pertama Ana misalnya, nah, tanya dulu ke Ananya, mau atau tidak. Kalau nggak mau, lanjut lagi cari pilihan yang kedua. Aninya mau tapi orang tuanya nggak boleh. Cari lagi yang ketiga. Ina baru oke lah, baru yes ke jenjang pernikahan. Jadi ketika ini sudah terpilih model yang terbaik, kemudian white noise, baru lanjut kepada
peramalan. Itu model yang terpilih. Gitu ya. Jadi kira-kira gitu Mas Fitra ya. Kira-kira gitulah kira-kira. Ya harapannya begitu terpilih satu dan langsung yes, ya bisa forecasting. Kalau tidak, nanti ada beberapa yang harus disesuaikan modelnya. Namanya box Jenkins metodologi. Kita mulai yang pertama, tentative identification. Bagaimana cara mengidentifikasi model? Sehingga saya punya pilihan, ini kayaknya Arima 110, oh ini enggak 011 dan seterusnya. Oke. Kalau ini sudah kita bahas lah ya. Ini untuk yang nasional nanti belakangan. Nah, lihatnya dari pola auto correlation function. Nah, ACF dan PACF. Kita belajar pola. Gimana cara menentukan polanya? Nah, saya kenalkan dulu polanya dulu. Kalau selama ini kan cuma pola banyak garis gitu kan. Nah, sekarang kita lihat cara baca polanya. Ini ada 4 gambar. 4 gambar. Perhatikan yang di atas, yang nomor 1 ini. Ini ada 2 tinggi. Setelah itu langsung habis. Kecil-kecil semua. Ini yang disebut dengan pola cuts off namanya. Kelihatan ini ya. Pola cuts off. Jadi ada 2 atau 1 atau 3 atau 4 awal tinggi-tinggi, setelah itu habis bawah semua. Namanya pola cuts off. Nah, ada yang polanya begini. Tidak kelihatan cuts off-nya. Menurun, tapi menurunnya itu nggak kelihatan jeglek gitu ya, kelihatan jeglek. Dari 190, 80, 70 nggak kelihatan jegleknya. Tapi kalau 190 setelah itu 10, 9, 8 kelihatan jegleknya. Ini nggak kelihatan. Nah, disebut dengan dies down. Dengan dies down. Hal yang sama juga seperti ini ya. Yang bawah ini meskipun ini naik turun, ini kan auto kelasnya tinggi sebenarnya. Ini negatif arahnya. Ya kan, tinggi turun. Sama juga dies down juga. Hanya bedanya ini dies down no oscillation, yang ini weight oscillation. Dia ada yang nyebut dies down, ada yang nyebut eksponensial. Ini juga sama ini, turun ke bawah naik lagi. Dies down juga sinusoidal. Umumnya yang cuts off ini sudah stasioner umumnya. Umumnya ya, stasioner. Kalau langsung cuts off. Kalau kasus Mas Fitra tadi kan ke arah tengahnya juga masih nongol-nongol, jadi lebih stasioner. Nah, yang eksponensial atau dies down itu tergantung turunnya lambat atau cepat. Kalau turunnya lambat, seperti ini lambat, atau extremely slowly, itu sudah stasioner. Tapi kalau turunnya cepat, fairly quickly, stasioner. Oke, jadi dulu pola-polanya. Nah, baru kita akan mengidentifikasi. Ini pola yang sama nanti untuk PACF. PACF juga kita pelajari pola yang sama. Nah, jadi ketika kita mendapatkan gambar seperti ini, kemudian kita identifikasi ACF, PACF-nya. Kalau Minitab tampilannya begini ya. PACF-nya. Ini pola apa ini? Ini pola apa? Kalau kita lihat ini dies down fairly quickly. Turunnya tidak ada kelihatan batasnya, tapi cepat turun. Ini cuts off after leg 2. 2 tinggi terus hilang. Nah, ini contoh. Itu modelnya apa nih? Nah, itu kan modelnya apa? Nah, sekarang kita lihat ini contoh-contohnya. Saya kira ini udah yakin dah. Kita pelajari yang ini ya. Tak perlu kita ulang lagi maksud maknanya. Ini juga udah kita pelajari ya maknanya ya. Sebelumnya waktu kita bahas tentang korelogram. Nah, ini pola yang kita pelajari. Saya mengambil dari 4 buku dengan istilah yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Modelnya ARP, AR dengan degree P, kalau ACF-nya eksponensial, PACF-nya cuts off pada leg
ya, dan Zoom-nya sambil main YouTube. Jadi keberatan kayaknya keluar tuh. Oke, tadi sampai sini, sampai ke MA tadi ya. Nah, untuk ARMA itu adalah ketika dua-duanya eksponensial. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau eksponensial nggak ketahuan ordonya dong, Pak? Ya, maka ARMA-nya bebas. Berapa saja boleh, bisa dicoba semua maksudnya, sebagai tentatif. Tapi disarankan yang lebih simpel. Menggunakan prinsipal parsimoni, tapi simpel lebih baik. Maka disarankan ARMA 1-1. 2-1 boleh nggak, Pak? Boleh, dicoba saja. 2-2 juga boleh sebenarnya. Kalau di atas 2 itu sebenarnya sudah jarang. Sudah jarang yang polanya di atas 2. Oke, contoh. Oh, belum contoh. Oke, buku yang lain dulu. Nah, buku yang lain istilahnya pakai cuts off. MA adalah ACF-nya cuts off after leg Q. Cut off setelah leg ke P, ke Q, maaf. PACF-nya dash down. Kalau regresif kebalikannya, PACF-nya yang cuts off after leg P. ARMA dash down dua-duanya. Nah, kalau cut off dua-duanya, yang tadi di buku Bambang Juwana nggak ada, kalau cut off dua-duanya, maka pilihannya adalah AR atau MA. Atau salah satu. Jadi bisa dipilih AR atau dicoba MA. Nanti mana yang paling baik. Kalau tidak ada yang nongol, tidak ada yang muncul di dalam garis partet semua, atau terlalu rendah semua, maka dia white noise atau random. Tidak cocok dengan model ARIMA. Oke. Buku yang lain. Ini dari Pak Gakis nih. Dia mencontohkannya AR1 dan P. Kalau 1 artinya ACF-nya eksponensial, PACF-nya kata-katanya adalah spike at leg 1. Spike pada leg 1. Atau cut off after leg 1. Sama aja kan ya. Nah, spike-nya pada leg 1, nongol 1. Kalau 2 berarti spike sampai, wah, ini kelihatan nih. ARP, lihat di sini. Spike at leg 1 to P. Jadi bukan spike pada leg P, bukan. Leg 1 sampai P. Jika nongol sampai 3, berarti dia AR3. Gitu ya, spike at leg 1 sampai P. Atau cuts off after leg P. Kan sama. Cut off setelah leg P. Sama. MA kebalikannya. Oke, buku yang keempat menyebutnya sebagai tiang pancang. Jadi menyusun secara eksponensial, sampai ACF-nya ada tiang pancang atau spike gitu. Spike sampai leg ke P. Sampai. Bukan pada tapi sampai. Sesuai dengan konsepnya tadi. Ya. Nah, maka kita akan coba tanyakan. Nah, coba kita tanyakan ini. Siapa yang mau saya tanya? Nah, saya tertarik dengan Mbak Tengku nih. Senyumnya manis nih Mbak Tengku. Yang di atas ini, yang A modelnya apa Mbak Tengku? Cut off, Pak. Okay. Modelnya apa? AR berapa, MA berapa gitu. Aduh, apa ya? Atas yang A. Ini ACF, ini PACF ya. ACF 11 ini PACF-nya yang cut off after leg 1 ini yang PACF. ACF-nya eksponensial. Apa Mbak modelnya Mbak? Tunggu Pak. Nah, tunggu. Jangan lama-lama. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Mbak Firda. Firda Damayanti. Halo Mbak Firda. Tahu juga Pak. Lo tadi udah jelasin nggak tahu juga. Ya tadi siang saya kurang itu Pak, putus-putus. Oke. Oh, putus ya? Saya putus apa istrinya ya? Saya Pak tadi ini mati lampu tempat saya jadi gitu. pakai jaringan HP. Baik, sekarang kita coba lagi-lagi. Mas Muhammad Zainal Ilmi.
Halo? Ya Pak. Nah, yang A modelnya apa nih? A di atas. Yang A cut off mungkin. Ya modelnya apa? Kan cut off itu pola dari ACF-nya ada cut off, ada ini. Modelnya apa? Berdasarkan ketentuan di sini, kan ada ketentuan ini. Nah, ketentuan ini kan. Kalau ACF-nya cut off after leg key, PCF-nya dash down, kemudian adalah MAQ. Kalau ACF-nya yang dash down, PCF-nya yang cut off, ARP. Nah, dengan zat itu, ini modelnya apa Mas? Yang A? AR1, AR2, AR3, MA1, MA2, MA3, atau AR-11 atau apa gitu maksudnya model itu. Sebentar Pak. Wah, jangan kelamaan ditungguin. Nah, itu ganti, geser. Mas Muhammad Hafid Septianto. Iya Pak. Ah, modelnya apa? AR11 ya Pak. AR kok 11? Bener, bentar Pak. Lagi baca. AR1 ya Pak. Kenapa AR1? Kenapa AR1? Kenapa AR1? Karena PACF-nya cut off ya Pak. Karena PACF-nya cut off after leg 1. ACF-nya? ACF-nya dice down. Dash down. Nah, itu maksudnya jawabannya begitu maksudnya. Oke, makasih. Sekarang yang B. Mbak Mutia Fitri. Yang B, modelnya apa Mbak Mutia? Halo Mbak Mutia? Halo? Halo? Mutia Fitri? Are you here? Halo? Ah, Mbak Sarah, yang B. Yang B apa tuh Mbak? Yang B. Yang B yang ini nih. Ini modelnya apa nih kalau begini? R1. Kenapa? Kenapa? ACF-nya ini dice down, ini tinggi ya, kamar merendah terus walaupun bolak-balik ya. Namanya dice down with oscillation kan naik turun. Oke, terima kasih. Dan sebenarnya nggak perlu mikir lama tadi Mbak Tengku ya. Cukup dibaca aja Mbak Tengku. Gambar 5.1 adalah pola AR1. Jadi jawabannya apa nih? AR1. Kenapa? Baru mikir boleh. Nah, kalau ini kan jelasnya AR1. Kalau nanti ininya mikir boleh nanti selanjutnya. Oke, sekarang yang bawah, yang A. Mbak Mutia. Mbak Mudir. Halo Mbak Mutia. Geser. Mas Faslul Rahman. Ya Pak. Yang A ini modelnya apa? AR2 Pak. R2. Kenapa R2? Itu Pak, apa namanya? After leg-nya itu setelah 2 Pak. Ya after leg, after kan setelah memang. After leg-nya cut 2, off. Artinya cut off itu habis ya. Cut off setelah leg 2 atau spike sampai leg 2. ACF-nya sama dengan yang down. Tadi yang di atas apa sama-sama dash down. Atau bisa dibaca di sini tulisannya pola 52 pola untuk AR2 ya. Terima kasih Mas Faslul. Baik, kita lanjut yang ini
Pak Mutia hadir? Belum, baik. Mas Laade. Hadir Pak. Mas Laade. Kenapa ini model apa? MA1 kenapa? Kenapa MA1? Karena cut off ledge-nya di ACF-nya itu 1, terus di PACF-nya itu dash down Pak. Ya, oke. Kebalikan dari AR1 tadi ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Risnawati. Mbak Risnawati. Ini yang A polanya apa nih, Mbak? Modelnya apa, Mbak? Mbak Risnawati. Halo? Risnawati. Pak Mutia lagi? Enggak juga. Mas Rahul ada? Adha, bacanya ada apa Adho? Mas Rahul, ini model Mas Rahul? Model Arma untuk PQ11 Pak. Nah, ini model Arma. Nah, Arma ini sebenarnya bebas berapa saja, tapi disarankan yang simple, Arma 11. Oke, terima kasih Mas Rahul. Sama-sama Pak. Oke. Jadi kata ada 2 orang tadi yang ditanya berkali-kali belum bangun juga ya. Nanti tanya yang ketiga lagi. Oke, ini beberapa theoretical ya, theoretical pola ACF. Ini bisa dipelajari lagi ini. Ini adalah pola-pola R1. Ininya nongol 1, ininya eksponensial. Gitu ya. Kalau 2 berarti AR2. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya. Kalau nongolnya ke atas, ini koefisien C1-nya positif. Kalau nongolnya ke bawah, koefisien C1-nya negatif. Jadi bisa dilihat nanti. Oke. Nah, ini model apa ini? Nah, saya nanya lagi nih. Mbak Mutia, masih penasaran dengan Mutia nih? Iya Pak. Dari mana Mbak? Dari Mbak panggil baru datang? Sinyalnya keluar terus saya Pak, keluar masuk. Oh gitu. Tapi pas saya panggil ada di sini gambarnya. Oke, Mbak Mutia. Ini model apa Mbak Mutia? AR1 ya Pak. Nah, kenapa AR1? Kenapa AR1? Karena itu dia dice down. Yang dice itu namanya? ACF. ACF-nya dice down, oke. Ya. Terus? ACF-nya cuts off after leg 1. Ya. ACF-nya cuts off after leg 1, maka dia model AR1. Oke ya. Ya. Terima kasih Mbak Mutia. Jadi kalau kita lihat begini saja, kita nggak tahu nih modelnya apa. Nah, setelah diidentifikasi paralelogramnya, baru kita bisa menentukan ini kira-kira modelnya adalah AR1. Nah, mungkin nanti bisa membuat ini machine learning gitu dengan model ini, kita nanti pakai barcode semacam kayak barcode itu ya. Kita kemudian AR1. Nah, bisa jadi kalau Anda sudah beli komputasinya, tinggal gitu ya, ada gambar apa, setiap ada grafik, Anda bawa scan thread, wah ini AR2 nih, terima nih. Bisa begitu nanti. Untuk sementara ini kita cukup belajarnya dulu. Oke. Untuk AR2, kombinasi lebih banyak ya. Ini ada yang ininya positif negatif, dilihat dari gambar partial autocorrelation function-nya. Kombinasinya banyak. Nanti bisa dipelajari sendiri. Ini mirip-mirip, untuk mirip. Banyak mirip-mirip.
ini contoh yang kedua. Nolnya 2 di sini. Yang ininya dice down atau eksponensial. Oke, saya akan lanjut ke ini yang ARMA 11. Dice down. Nah, sekarang di sini. Saya mau bertanya kepada Mbak Risnawati. Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Risnawati Azali hadir ya. Kita cek. Nah, ini model apa, Mbak? Model apa nih, Mbak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Bagus kalau nggak tahu. Memang belum bisa diketahui. Bisa diketahui. Diketahui setelah ada ini. Nah, ini baru bisa diketahui. Dengan diketahui Aceh dan PACF, kira-kira modelnya apa nih, Pak? AR1 ya, Pak? AR1. Kenapa AR1? Karena yang apa namanya? Yang melewati cut off pointnya itu kayaknya sama dengan 1. Oke. 1 yang lewat cut point. Nah, jadi bacanya cuts off after leg 1. Maksudnya nih nongol 1, setelah 1 cuts off hilang. Atau spike at leg 1. Spike nongol jekir gitu pada leg 1. Yang nongol 1, maka di AR1. Ininya eksponensial atau dice down. Nah, ini kita sebut dengan empirical ACF. Kenapa empirical? Kan dari data. Dari data ini kita bandingkan dengan teorinya. Teorinya begini nih. Kira-kira sama nggak dengan ini? Oke, sama. Ini teori yang AR1. Sama, maka model ini, data ini modelnya adalah AR1. Begitu. Ya, makasih Mbak. Mbak Maudi. Mbak Maudi, halo. Halo Pak. Nah, kalau ini model apa Mbak nih Mbak? Belum tahu juga Pak, karena koreografi. Belum tahu. Nah, kalau diketahui ini? MA1 Pak. MA1. Ya, karena ini mirip dengan ini. Maka dia adalah MA1. Ya, terima kasih. Nah, kalau yang ini kira-kira apa ini? Mario Fatma Geronimo. Halo? Mario Fatma Geronimo. Ini modelnya apa ini? AR2 Pak. Apa? AR2. AR2 karena ininya 2 PCF-nya ini spike sampai leg 2 atau cut off setelah leg 2 gitu ya. Yang ACF-nya dash down. Oke, terima kasih. Ini beberapa contoh ya, contoh. Kalau ini seharusnya ini belum stasioner ini. Belum stasioner, itu distasionerkan dulu. Kalau misalkan ini sudah stasioner, dirap stasioner, maka polanya menjadi, kalau misalnya tidak stasioner, modelnya apa kira-kira ini? AR1 Pak. AR2. 2 Pak. Karena yang duanya masih non. Sudah pakai kan? Ada yang AR1 karena ada ini, ada yang 2 karena ada Pak. Nah, itu yang disebut dengan tentative identification. Anda bisa mencalonkan AR1 karena ini tinggi 1. Anda juga bisa mencalonkan AR2 karena sampai 2 juga masih ada. Namanya tentative identification. Bisa AR1, bisa AR2. Yang benar yang mana, Pak? Ini kalau udah nggak stasiun juga bingung juga berapa ya? Ini 2, kan masih tinggi di sini. Wah, banyak ininya. Banyak kemungkinannya. Dan kemungkinan nanti datanya ya begini kemungkinannya. Jarang yang gampang-gampang kayak tadi. Tadi teori-teori ya, teoritik. Aslinya ya begini, dunia nyatanya begini.
Ini bisa 3 nih, 4 atau berapa. Nah, itu nanti jadi tentative identification. Langkahnya adalah tadi setelah kita lakukan tentative identification, kemudian kita estimasi parameter setiap model. Setiap model ya. Cari yang T-nya banyak yang signifikan. Ya kalau satu enggak apa-apa lah. Banyak yang signifikan. R square yang tinggi, AIC dan SC yang terendah. R square tinggi, SC, AIC yang terendah. Nah, kemudian itu bisa terpilih mana model yang terbaik. Model yang terbaik diuji atau dievaluasi residualnya white noise atau tidak. Nah, kita white noise lanjut kepada peramalan. Kalau belum ambil alternatif kedua. Kalau belum juga ambil alternatif ketiga. Gitu ya. Nah, ini assignment-nya saya skip aja dulu. Anda nggak perlu sebagian besar data Anda tidak stasioner. Sebenarnya kita belum bahas yang tidak stasioner. Nanti kalau kita tugaskan hari ini, khawatir menjadi rancu. Nah, supaya lengkap, tugasnya pekan depan saja setelah kita bahas yang arimanya. Sehingga lengkap, baru tugas modelnya apa kira-kira. Nah, nggak apa ya, kalau hari ini nggak pakai tugas nggak apa ya. Atau ada yang komplain, nggak apa ya. Nah, maaflah nggak ngasih tugas hari ini. Supaya Anda bisa tidur nyenyak gitu, ternyenyak. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Untuk tentative identification itu kan kita mau lihat modalnya kan, Pak. Ya, betul. Itu tuh kita ceknya pakai yang kayak tadi, pakai yang AR atau MA itu harus memenuhi kriteria stasioner atau tidaknya dulu ya Pak. Kalau misalnya dia nggak stasioner, berarti kita pakai difference dulu ya Pak, baru bisa ngelanjutin ke pencarian modelnya Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak. Jadi pertama kita uji stasioner dulu. Stasionerkan dulu, order D-nya menjadi 1, ya kan? Kemudian kita lihat aja PACF-nya setelah dia stasioner. PACF-nya akan kelihatan di situ. Nah, baru kita identifikasi olahnya. Kelihatannya gampang ya. Nanti ketemu datanya, identifikasi itu nggak mudah. Nggak mudah, banyak gambar yang masuk, software langsung bandingkan SCAIC-nya, ketemulah model terbaik menurut model. Maka kalau Anda cari di FUSE ada muncul best ARIMA atau automatic ARIMA. Ya, model terbaik versi FUSE. Nanti akan muncul yang terbaik versi R. Bisa jadi berbeda. Karena tergantung kriteria di belakang yang milihnya kayak apa, bisa berbeda. Begitu. Betul ya. Nah, para estimasinya saya sudah menunjukkan di sini karena di Mac saya ini nggak bisa install FUSE ini. FUSE. Mbak Aida bisa tunjukkan ini apa namanya? Coba FUSE-nya. Tadi kan bagus kayaknya FUSE-nya. Oke, coba di yang quick estimation. Kita bikin model quick estimation, equation, oke, klik. Nah, ini kan ada pilihan ya. Nah, yang di LS itu ganti ARMA bisa nggak? Ada nggak? Oh, ada. LS ARMA, oke. LS ARMA cukup. Yang atas aja cukup. Ini udah termasuk baru loh ini. Ada Midas regression segala. Nah, nanti menuliskannya
Kalau misalnya AR1, maka Anda tulis Y sama dengan C AR1. Nah, ini AR1. Kalau AR2, maka Y, C, AR1, AR2. Kalau ARMA 21, berarti satu lagi, MA. Udah betul tadi kalau ARMA 21, berarti kan AR1, AR2, MA1. Namanya AR21. Kalau AR3, ya MA1-nya diganti AR3. Ya, AR3. Nah, coba misalnya AR3. Oke, nah sekarang di-run, coba di-run. Di-run, katanya nggak valid. Y is not defined. Oh, Y-nya belum didefinisikan. Namanya series 3 ya. Kan series 3 aja berarti. Series 03. C, AR1, AR2, AR3. Oke. Nah, kan muncul seperti ini. Jadi di sini ini muncul ada AR1, AR2, AR3. AR1 itu koefisiennya itu adalah koefisien C1. Atau apa namanya? C1 ya, koefisien AR itu. C1. AR2, C2. AR3, C3. Jadi ketika model AR3 nulisnya bukan AR3 saja, tapi AR1, AR2, AR3 karena menunjukkan koefisiennya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini di atas series 3. Itu artinya datanya masih YT, belum di difference. Ini modelnya model nggak ada integrate-nya. AR saja, belum ARI. Nah, metode ini bisa beda-beda nih. Tergantung apa yang kita klik. Metode berbeda, hasil bisa beda. Umumnya yang sekarang ini menggunakan metode maximum likelihood. Nah, nanti kenapanya belakangan deh. Ya. Kemudian pakai OPG BH ini optimasinya. Kalau pakai maximum likelihood maka muncul sigma SQ di situ. Tapi itu nggak jadi pecah, nggak apa-apa. Sigma SQ di situ. Oke ya. Nah, kemudian ini nanti lihat yang paling bawah integrated error. Nah, inilah yang menunjukkan modelnya memiliki masalah stationarity. Constraint tadi, syarat stationarity yang C1 harus kurang antara min 1 sampai 1 gitu ya. Ini angkanya harus dalam lingkaran 1. Dalam lingkaran yang berjari-jari 1. Misalnya ini 0,9 kan kurang dari 1, masih dalam lingkaran yang berjari-jari 1. Atau min 0,9 bisa. Atau kalau yang di sebelahnya itu ada I, itu maksudnya adalah bilangan imajiner, akar min 1. Nah, kalau dia memiliki masalah, stationarity akan muncul warning di situ. Oke, gitu ya. Ini ya. Jadi ketika nanti ini pesannya adalah model AR3 yang diketik adalah AR1, AR2, AR3. Nah, koefisiennya ada koefisien C1, koefisien C2, koefisien C3. Nah, kalau misalkan ingin bandingkan yang bagus AR1, AR2, kita running lagi AR2. Nah, AR2 kita bandingkan R1, R2. R2 berarti R1 dan 2 dong. Nah, gitu. Oke. Kita lihat, ini dari sisi signifikan semua. Kalau kita lihat dari ACSIC-nya. Lihat ini, AIC-nya di sini 13,39. Yang AR3 tadi 13,54. Bagus yang AR2. SC-nya 3,53 berbanding 13,64. Bagus AR2. Signifikansinya yang ini signifikan semua, yang AR3 tadi AR3 nggak signifikan, berarti bagus AR2. Ya kan? Jadi di sini banyak kriteria yang menunjukkan AR2 lebih bagus daripada AR3, maka kita pilih modelnya adalah AR2. Nanti tinggal AR2-nya diuji diagnostik tesnya, apakah white noise residualnya atau tidak. Kalau iya, maka model R2 ini bisa kita gunakan untuk forecasting. Nah, terima kasih Mbak Ida.
Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, tinggal respon PJJ. Jadi responsi PJJ-nya adalah 1 jam nih, Anda cari jurnal atau tulisan yang tentang Arima, ya. Tuliskan judulnya, penulisnya, sama di jurnal apa. Tuh. Jadi tuliskan tadi penulis, judul, dan di jurnal apa. Tambah satu lagi, Anda paham atau tidak? Kalau paham tentang apa, 1 kalimat boleh, 2 kalimat boleh ya. Paham membahas tentang apa. Atau tidak paham, kalau tidak paham jelaskan tidak pahamnya di mana. Gak usah panjang-panjang, dikit aja. Kan Anda nyari dulu kan, jurnal nyari dulu. Nah, tuliskan judulnya, nggak usah di resume, nggak usah. Cukup judul sama itunya saja, sama tadi. Paham atau tidak? Kalau paham, menjelaskan dikit. Kalau nggak paham, ya kenapa nggak paham ya, terus gitu. Itu untuk responsi PJJ-nya. Jelas ya? Untuk tugas yang di rumahnya tidak ada hari ini free. Ya, hari ini free. Nah, supaya Anda tarik nafas dulu, pekan depan baru ada tugas untuk yang Arima. Jadi prinsipnya kan begini, tugas itu tidak memberatkan. Memang didesain untuk melatih. Kalau sekiranya untuk melatih ini belum clear, belum selesai karena Arimanya belum, ya buat apa? Jadi nggak ada tugas. Tugasnya nanti sekalian setelah itu. Jelas ya? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Fitra. Penasaran ini, kan ini kan kita pakai model Arima ya, Pak. Kalau ya, sebelum UTS kan kita belajar tentang moving average, eksponensial, gitu kan, Pak. Nah itu bedanya kalau yang sebelum UTS itu kita cuma bisa ngeramalin aja ya, Pak. Tapi kita tidak bisa membangun atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau sebelumnya itu kita hanya dapat cara meramal saja secara matematis. Kita kan nggak nemu modelnya apa gitu kan. Errornya hanya dipakai untuk ukur akurasi. Sementara ini kita bikin model kayak regresi. Cuma kalau regresi itu kan meramalkannya berdasarkan variabel-variabel yang lain. Kalau kita meramalkannya berdasarkan perilaku dia di masa-masa lalu. Lalu di masa-masa lalu. Kalau sebelumnya moving average cuma ini itu jumlah ketemu hasilnya. Kalau ini kita lihat YT-1-nya berapa, YT-2-nya berapa, masukin ke dalam model nanti untuk peramalan. Jadi kayak model regresi gitu. Nah, bedanya adalah kalau model regresi, kalau kita mau meramal misalkan kondisi 2021, 2022 misalnya, data X-nya kan belum ada. Nggak bisa ngeramal kan? Nah, kalau dengan data ini, 2022 data belum ada. Tapi kita bisa meramalkan menggunakan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dimensi 1, dimensi 2 ada, kemudian ketangkap polanya seperti apa. Itu masih triggernya di sana. Betul, jadi kita membangun model. Misalnya kita punya data produksi padi nih Pak. Kita membandingin 2 metode itu bisa nggak Pak peramalannya? Misalnya satu pakai moving average, satu pakai Arima, ini bisa nggak Pak? Apa memang kita? Bisa. Jadi itu justru nanti akan kita mau pakai di test case nanti terakhir ya. Case tadi di 2 pertemuan terakhir, setelah kita belajar semua metode peramalan, nanti saya kasih case ramalah ini, Anda bisa milih pakai yang mana. Ya bisa Anda bandingkan nanti, mau pakai exponential smoothing, mau time series decomposition, mau pakai Arima, nanti mungkin pakai Sarima, Anda bisa banding-bandingkan nanti. Bisa banding-bandingkan hasilnya. Gitu Mas ya, bandingkan hasilnya. Nah, tentu membandingkan hasilnya nanti dari hasil akurasi ramalannya. Dari hasil akurasi ramalannya. Kalau yang tadi SCAIC itu nggak ada di yang sebelum UTS, nggak ada. Karena dia melihatnya dari modelnya, mana model yang terbaik. Model yang terbaik nanti menghasilkan ramalan. Ramalnya kan belum tentu terbaik juga. Ya kan? Ini kan baru modelnya paling baik nih. Untuk meramalkan, kita nggak tahu, bisa jadi malah kalah oleh model naive gitu. Bisa jadi naive lebih bagus, bisa jadi.
Kita udah pakai Arima menentukan ini pas terakhir dibanding dengan HIV, kok bagusnya HIV ya? Bisa jadi. Nah, gitu. Nah, nanti ada ininya. Tapi mestinya sih ketika datanya itu lebih kompleks, polanya itu nggak terlalu jelas, nah, Arima lebih cocok dipakai dibandingkan model yang sebelumnya. Kita Fitra ya. Ya, memang betul nanti kita banding-banding. Ada lagi mungkin? Kalau skripsi yang membandingkan model juga boleh, Mas. Perbandingan 10 metode peramalan produksi padi boleh. Tapi capek bikinnya kan 10 metode. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.